Singkat cerita, dinginnya angin malam menembus tulang. Riak-riak air sungai terdengar dari kejauhan bergantian dengan suara gemuruh angin yang kadang terdengar. Namun bila keadaan benar-benar sunyi senyap, terdengar suara rintihan wanita seperti menggedor-gedor pada setiap pintu rumah. Malang sekali nasib Teh Ratmi. Entah apa yang diinginkannya, sampai arwahnya saja tak mau meninggalkan dunia. Bila ada warga yang penasaran akan cerita-cerita hantu Teh Ratmi, cukup duduk santai di teras rumah menjelang jam 12 malam. Mungkin bila beruntung akan melihat seorang wanita berdaster sedang berjalan lewat di depan rumah. Tapi jangan coba-coba untuk memanggilnya bila tak mau melihat wajah pucat yang tampak mengerikan. Mungkin kamu masih mengingat Kang Usman. Hidupnya jadi tak tenang karena bayang-bayang mengerikan itu masih tinggal di kepalanya. Setiap malam Jumat, kini dia selalu menginap di rumah mertuanya. Katanya setiap kali dia tidur, istrinya selalu ketakutan karena tragedi mengerikan itu terjadi hanya beberapa meter saja dari rumahnya. Saya pernah melihat Kang Usman dengan wajah tampak lelah sedang bercerita dengan bapak-bapak yang lainnya siang hari di sawah. Katanya Jumat sore kemarin dia sedang bersiap-siap untuk pergi menginap di rumah mertua. Dia membersihkan rumah, menyiapkan baju ganti, dan menyiapkan singkong mentah yang akan digoreng nanti di rumah mertuanya sebagai camilan. Sebelum berangkat, dia nongkrong di teras rumah sambil menikmati sebatang rokok kretek. Waktu masih menunjukkan jam 5 sore, Bang Usman menunggu azan maghrib tiba. Karena biasanya dia menunggu gelap dulu untuk menyalakan lampu listrik di rumahnya sebelum berangkat. Bayang-bayang jasad Teh Ratmi yang tergantung di pohon rambutan kadang-kadang sekelebat terlihat di depan mata Kang Usman. Dia kembali menghisap rokok kreteknya dalam-dalam untuk menenangkan pikiran. Namun dalam keadaan tenang tersebut, tiba-tiba dari dalam rumahnya terdengar kegaduhan. Dari arah dapur persisnya. Awalnya Kang Usman membiarkannya saja karena dia mengira itu ulah kucing. Tapi kok lama-lama terdengar suara gemerincing minyak panas. Ketika Bang Usman menengokkan kepala ke arah dapur, terlihat seorang perempuan sedang berdiri di depan kompor. Awalnya dia tidak kaget dan mengira itu istrinya. Namun saat kembali duduk di depan teras, dia baru tersadar bahwa istrinya sudah lebih dulu berangkat tadi sehabis asar. Jadi siapa yang berdiri di depan kompor tadi, Man? Tanya temannya. Siapa lagi kalau bukan setan? Dan yang bikin merinding lagi, itu saat saya masuk ke dalam rumah, di meja makan terhidang singkong goreng yang tadinya itu saya akan bawa ke rumah mertua. Jawab Bang Usman. Kata Bang Usman saat dia masih kaget dengan hidangan singkong goreng. Tiba-tiba dari arah dapur tampak sosok perempuan yang sedang berjalan menuju pintu belakang. Sosok tersebut mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang. Tubuh Bang Usman tiba-tiba saja menjadi kaku dan dingin. Mau berteriak tapi tidak ada suara yang keluar. Tolong saya, Bang. Tolong saya, Bang. Ucap sosok perempuan itu tanpa membalikkan badan, kemudian menghilang dari pandangan mata Bang Usman. Kamu diteror terus, punya salah kali sama si Ratmi. Tanya temannya lagi. Sembarangan kalau ngomong. Jawab Kang Usman dengan wajah masih pucat. Mungkin karena masih ketakutan membayangkan hal-hal mengerikan yang pernah dialaminya. Malam itu sekitar jam 8 malam. Semua bapak-bapak berkumpul di balai desa. Katanya upacara pengusiran arwah gentayangan akan dilakukan. Pak Lurah telah mengundang seorang paranormal. Tidak ada yang aneh dari penampilan orang pintar itu menurut bapak. Dia mengenakan baju batik. Wajah terlihat seperti orang normal pada umumnya. Dia juga terlihat ramah dengan menyalami semua bapak-bapak yang hadir. Perkenalkan, ini Pak Santoso yang akan membantu kita, kata Pak Lurah. Setelah perkenalan, maka Pak Santoso pun memberitahu metode yang akan digunakannya dalam mengusir makhluk halus. Bapak-bapak tahu garam laut? Tanya Pak Santoso. Tentunya semua orang tahu bahwa garam berasal dari air laut. Tapi rupanya bukan itu yang dimaksud Pak Santoso.
Garam laut adalah garam yang masih kasar. Biasanya memiliki bentuk kristal-kristal kasar seperti pecahan kerikil kecil. Berbeda dengan garam beriodium yang bentuknya itu lebih halus. Taburkan garam laut itu di sekitar rumah bapak-bapak. Kelilingi semua bagian rumah dengan garam itu. Lanjut Pak Santoso. Memang katanya orang-orang zaman dahulu itu menggunakan garam sebagai penangkal roh jahat. Mungkin terdengar aneh, karena ternyata selain bisa mengadang ular, garam juga bisa digunakan untuk menangkal makhluk halus. Tapi menurut kepercayaan orang-orang dulu, cara ini paling ampuh. Selayaknya kebudayaan di Eropa yang mempercayai bawang putih bisa menangkal Dracula atau vampir. Setelah memberi pengarahan para warga, selanjutnya Pak Santoso meminta untuk diantar ke tempat kejadian di mana Teh Ratmi meninggal. Maka malam itu berbondong-bondong semua warga mengantarkannya ke gerbang perkebunan kakao. Persis di sini tempatnya, Pak, kata Pak Lurah seraya menunjuk pohon rambutan. Pak Santoso memejamkan mata. Mulutnya terlihat komat kamit entah sedang melafalkan doa atau mantra. Mungkin sekitar 5 menit berlalu. Tiba-tiba saja angin kencang menggoyangkan dedaunan. Semilir bau amis tercium di hidung para warga. Dia sudah datang, bisik Pak Santoso kepada Pak Lurah. Terlihat sosok perempuan mengenakan daster warna merah dengan motif kembang-kembang sedang duduk di salah satu dahan pohon rambutan membelakangi para warga. Astagfirullah, itu lihat di atas, ucap salah satu warga. Pak Santoso mengeluarkan sebuah keris dari dalam tasnya. Mulutnya kembali komat kamit. Terjadi pergulatan yang tak terlihat. Wajah Pak Santoso tampak berkeringat dan nafasnya seperti tersengal-sengal. Semua warga saling menatap kebingungan. Entah apa yang harus mereka lakukan melihat situasi seperti ini. Kita bantu baca doa saja, perintah Pak Lurah. Ayat kursi pun terlantun dari mulut para warga. Sedangkan Pak Santoso masih tampak kelelahan. Sosok perempuan yang tadi duduk di dahan pohon kini tampak melayang turun ke bawah. Sontak hal ini membuat warga kaget dan sebagian orang belingsatan pulang karena ketakutan. Sosok itu menurut bapak memang Teh Ratmi. Wajahnya nampak pucat dengan mata cekung hitam. Bahkan bapak masih bisa melihat garis lebam di lehernya, bekas jeratan tali saat matinya dulu. Tidak begitu lama, sosok itu balik badan lalu melayang menuju perkebunan kakao yang gelap gulita, hingga akhirnya lenyap tidak terlihat lagi. Sedangkan Pak Santoso kembali membuka matanya. Tubuhnya ambruk ke tanah. Tampak sekali dia sangat kelelahan. Bapak gak apa-apa? Tanya Pak Lurah sembari membantu Pak Santoso kembali berdiri. Singkat cerita, sepulang dari tempat kejadian Teh Ratmi meninggal, Pak Santoso dijamu di rumah Pak Lurah. Beberapa warga yang masih tersisa ikut mengantarnya, termasuk bapak saya. Dengan ditemani kopi hitam dan rokok kretek, obrolan pun terjadi. Arwah ini masih punya urusan yang belum dia selesaikan. Dia tidak mau diusir, kata Pak Santoso. Urusan seperti apa, Pak? Apakah dia bilang? Tanya salah satu warga. Katanya biarlah dia yang akan menyelesaikannya sendiri, jawab Pak Santoso. Tapi kalau dia mau menyelesaikannya sendiri, kenapa dia meneror setiap warga di kampung ini, Pak? Tanya Pak Lurah. Saya masih belum mengerti. Dia tidak memberitahu karena dia menganggap saya bukan dari bagian kampung ini. Jadi dia marah dan mengusir saya, jawab Pak Santoso. Pengusiran pun berjalan sia-sia karena tidak menghasilkan apa-apa. Pak Santoso angkat tangan dan menyerah. Pak Lurah semakin repot saja. Apakah yang harus dia lakukan sekarang? Apa harus memanggil paranormal lain? Tapi pesan dari Pak Santoso agar para warga itu sabar menunggu hingga 40 harinya Teh Ratmi. Belum bisa bernafas lega karena rencananya untuk mengusir hantu Teh Ratmi gagal. Pak Lurah kembali dibuat bingung dengan hilangnya salah satu warga Tegal Sari, Teh Dewi, seorang biduan yang tempo hari sempat hilang juga. Kini keberadaannya tidak diketahui. Sebelum hilang, Dewi tampak aneh Pak Lurah. Sejak diteror hantu Ratmi, dia terus bermimpi buruk. Dia mengurung diri di kamar dan tak mau keluar, kata ibu Teh Dewi.
Tapi kemarin sepulang saya dari sawah, Dewi terlihat sedang membereskan pakaiannya loh. Saya kira dia ada panggilan untuk manggung, karena setiap kali saya tanya dia tidak menjawab. Saya jadi curiga ada yang tidak beres dengan Dewi, Pak. Terus Bu, Tanya Pak Lurah. Terus tanpa sepengetahuan saya, dia itu hilang. Hari itu setelah mendengar laporan dari Ibu Dewi, Pak Lurah ditemani bapak saya datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian orang hilang ini. Aktivitas warga kampung Tegalsari normal pada siang hari. Namun menjelang malam hari, semua warga mengurung diri. Semenjak saran dari Pak Santoso untuk menabur garam di sekeliling rumah, jarang lagi warga yang dihantui Teh Ratmi. Tapi suara-suara tangisan dan penampakan-penampakan seringkali terjadi, dan kalau ada warga yang sedang beruntung pasti bisa melihatnya. Pernah kejadian, suatu malam seorang warga pernah melihat Bang Ratmo berjalan sendirian. Dia membawa tas yang entah apa isinya. Katanya menurut desas-desus yang terdengar, entah ini cuma gosip atau fakta, bahwa Bang Ratmo sering mengunjungi makam istrinya malam-malam. mungkin dia masih belum bisa melupakan istrinya kali. Ucap Bang Burhan di warung kopi sore hari itu. Tapi apa Bang Ratmo gak takut ya? Ya namanya juga istri, mungkin saking sayangnya bisa melenyapkan rasa takut. Jawab Bang Burhan. Terus gimana kemarin acara pengusiran hantu itu? Tanya salah satu warga. Kata orang pintar yang diundang Pak Lurah, itu kita harus menunggu sampai 40 hariannya si Ratmi. Obrolan sore itu di warung kopi Mbak Susi terdengar cukup seru. Saya yang awalnya hanya iseng lewat, kini ikut duduk dan memperhatikan. Tidak begitu lama datang Bang Ratmo ke warung untuk membeli kopi sasetan. Bapak-bapak yang tadinya sedang membicarakannya diam, jadi salah tingkah dan pura-pura tidak memperhatikan. Kenapa nggak diseduh di sini aja Bang Ratmo, sambil ngobrol sama kita-kita? Tanya Mbak Susi. Bang Ratmo tidak menjawab sepatah kata pun, dia hanya tersenyum, lalu pergi begitu saja. Bapak-bapak yang sedang duduk di sana langsung mengelus dada. Takut kalau obrolannya tadi mungkin terdengar oleh Bang Ratmo. Kalau harus menunggu selama itu sih repot juga. Lanjut Mbak Susi setelah Bang Ratmo pergi jauh. Tapi lama-lama warga kampung Tegalsari sudah terbiasa dengan teror hantunya si Ratmi sih. Untunglah, semenjak menaburkan garam jadi jarang para warga yang didatangi ke rumahnya. Kata Bang Burhan. Yang sering dihantui katanya yang punya urusan sama si Ratmi semasa hidupnya itu tuh Bu Lastri, sampai dia berniat mau jual rumahnya dan pindah dari kampung ini. Emang kenapa dia? Tanya Mbak Susi. Katanya Bu Lastri adalah salah satu orang yang sering didatangi hantu Teh Ratmi. Karena semasa hidupnya dia punya urusan hutang dengan Bu Lastri. Menurut cerita Kang Burhan, malam itu Bu Lastri sedang menidurkan anaknya yang masih kecil. Namun tiba-tiba dari arah jendela kamar terdengar ketukan beberapa kali. Seketika Bu Lastri langsung merinding. Katanya tidak mungkin itu orang iseng, karena waktu sudah hampir jam 11 malam. Bu Lastri yang ketakutan langsung menutup wajahnya dengan selimut. Namun suara ketukan itu semakin kencang, sehingga membuat Bu Lastri semakin gelisah. Bu, tolong buka pintu Bu, saya mau bayar hutang. Terdengar suara Ratmi dari balik jendela. Bu Lastri masih diam di balik selimut. Tubuhnya berkeringat dingin karena ketakutan. Namun tiba-tiba tercium bau amis yang menyengat. Karena tidak kuat, Bu Lastri bangun dan pergi ke kamar mandi untuk muntah. Saat sedang berkumur, terlihat dari kaca jendela kamar mandi samar-samar sebuah kepala. Semakin lama, kepala itu semakin mendekat, hingga terlihat jelas menempel di kaca jendela. Kepala Teh Ratmi yang menampakkan senyum menyeringai dengan bola mata yang hampir keluar. Baru pagi harinya Bu Lastri ditemukan pingsan sama anaknya di kamar mandi. Kata Mbak Susi. Mengerikan sekali kalau sampai begitu. Sebenarnya saya juga mau cerita kejadian yang menimpa saya waktu malam Jumat kemarin. Makanya sekarang saya nggak pernah buka warung sampai malam. Kata Mbak Susi. Gimana ceritanya Mbak? Tanya Bang Burhan. Kata bapak, siang itu rumah Pak Lurah kedatangan seorang pemuda. Usianya sekitar 30-an, mengenakan peci hitam dan sorban. Kebetulan bapak lagi di rumah Pak Lurah.
sedang membicarakan rencana untuk mengefektifkan kembali jadwal ronda yang selama ini kacau karena tidak ada orang yang mau datang. Nama saya Ridwan, Pak Lurah. Ucap pemuda itu memperkenalkan diri setelah Pak Lurah menyuruhnya masuk dan duduk. Seperti mengerti tatapan tuan rumah, si pemuda menjelaskan maksud kedatangannya tanpa harus menunggu pertanyaan. Maksud kedatangan saya ke sini adalah soal salah satu warga Bapak, kata Ustadz Ridwan. Bapak dan Pak Lurah berpandangan semakin tidak mengerti. Begini Pak Lurah, sebelum saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kebetulan di kampung sebelah itu saya mengelola sebuah kelompok pengajian. Pengajian ibu-ibu di siang hari dan bapak-bapak di malam hari, dan juga anak-anak di sore hari. Untuk pengajian ibu-ibu, kebetulan saya punya peserta pengajian yang berasal dari kampung Bapak. Sejujurnya saya tidak terlalu mengenal jamaah saya, kecuali yang dekat-dekat saja. Mata Pak Lurah kini sedikit berbinar. Mungkin dapat sedikit jawaban atas pertanyaannya pada orang yang sedang dihadapinya sekarang. Ini tentang Bu Ratmi. Lanjut Ustadz Ridwan. Iya Ratmi, memang salah satu warga saya yang meninggal beberapa minggu lalu, Kata Pak Lurah. Iya Pak, belakangan saya mendapatkan selentingan yang tidak mengenakkan dari telinga saya. Kabar ini bahkan sudah ramai dibicarakan. Katanya Bu Ratmi ini menjadi stres dan gantung diri karena telah mengikuti pengajian saya. Tapi demi Allah Pak, saya bisa jamin dalam pengajian tidak ada satu hal pun yang saya ajarkan kepada ibu-ibu itu menyimpang dari ajaran Al-Quran. Lanjut Ustadz Ridwan. Iya, saya mengerti. Tapi tidak mungkin ada asap bila tidak ada api, Pak. Kenapa kabar itu tiba-tiba saja menjadi ramai kalau memang tidak ada yang aneh? Tanya Pak Lurah. Saya juga tidak tahu Pak Lurah, tapi Bapak boleh tanya ke peserta lain, khususnya ibu-ibu yang sering mengikuti pengajian saya. Adakah hal-hal yang menyimpang yang saya ajarkan? Tapi biasanya setiap orang mempunyai filternya masing-masing dalam memahami ucapan-ucapan atau ajaran-ajaran yang disampaikan. Bisa saja ada seseorang yang mensalahartikan atas sebuah petua atau ajaran, Pak. Pak Lurah masih tetap ngotot dengan pendiriannya. Kali ini Ustadz Ridwan tak bisa menjawab. Dia terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Mungkin dia sedang mengingat-ingat. Adakah ucapannya yang bisa membuat seseorang salah arti sehingga bisa melakukan perbuatan yang salah? Mungkin sebaiknya begini saja Bapak-bapak. Saya mengerti dengan kecurigaan Pak Lurah dan saya juga mengerti dengan Pak Ustadz kalau merasa tidak ada yang salah atas apa yang telah Bapak ajarkan. Mari bersama-sama kita mencari tahu sebenarnya apa penyebab Ratmi bunuh diri. Lagian Pak Lurah, bukankah itu yang selama ini kita cari agar Anwar Rami kembali tenang dan tidak lagi menghantui? Bapak mencoba menjadi penengah. Iya, saya sangat setuju atas saran Bapak. Ini juga menyangkut nama baik pengajian saya. Bukan saya ingin membela diri, tapi saya hanya tidak ingin menjadi fitnah yang lebih luas lagi, sehingga orang-orang punya prasangka buruk kepada saya atas apa yang tidak diketahuinya, kata Ustadz Ridwan. Jadi mau bagaimana kita sekarang? Tanya Pak Lurah. Maaf sebelumnya Pak, begini sedikit banyak saya mengetahui tentang kasus-kasus kematian yang tidak wajar. Biasanya ditangani oleh polisi, hanya untuk memastikan penyebab kematian dan motifnya. Jadi apa keterangan yang telah diliris ke kepolisian tentang kematian Ibu Ratmi? Tanya Ustadz Ridwan. Ini kampung terpencil, tidak bisa disamakan dengan di kota tempat di mana Anda tinggal. Biaya otopsi penyelidikan mana mungkin pihak keluarga mau mengeluarkannya. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari saja mereka itu masih susah. Belum lagi tradisi upacara kematian yang tidak murah biayanya. 3 harian, 7 harian, sampai nanti 40 harian. Jawab Pak Lurah. Begini saja Pak, karena saya telah dilibatkan dalam hal ini. Untuk semua biaya terkait kepolisian biar saya yang menanggung semuanya. Saya hanya ingin kasus ini cepat selesai, kata Ustadz Ridwan. Alhamdulillah, akhirnya kita menemukan jalan tengahnya, kata bapak saya sambil melirik Pak Lurah. Tapi bagaimana dengan Ratmo, suaminya? Tanya Pak Lurah. Saya yakin dia pasti setuju Pak. Toh ini untuk kebahagiaan istrinya juga, kata bapak saya. Pasti dia tidak akan mau kalau makan istrinya dia cacat lagi. Apakah ini memang harus diungkit-ungkit lagi? Bagaimana kalau kita biarkan saja? Bukankah kejadian ini